Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wacara Juliana dengan NIM F1G1222063. Saya sebagai Project Manager dalam proyek buatan aplikasi deteksi penyakit tanaman cabai menggunakan teknologi machine learning dan flash. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfal Albarza dengan NIM F1G1222009. Di sini saya berperan sebagai infrastruktur. Halo, perkenalkan saya Ernawati dengan NIM F1G1222019. Posisi saya di sini sebagai dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifka Diatma dengan NIM F1G1222056. Pada proyek ini saya berperan sebagai front-end developer. Perkenalkan, nama saya Fadil Mursyid dengan NIM F1G1222017. Saya sebagai bagian programmer. Nah, dalam pembuatan video kali ini yang akan dibahas itu ada 4 poin. Itu yang pertama latar belakang, yang kedua itu tujuan, yang ketiga fase pengembangan perangkat lunak, dan yang terakhir itu black box testing. Nah, di mana latar belakang ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, untuk tanaman cabai sendiri itu merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Dan permintaan terhadap cabai cukup besar, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan. Nah, namun produktivitas tanaman cabai itu kerap terganggu oleh berbagai jenis penyakit tanaman seperti Anthracnose, penyakit keriting daun, dan penyakit lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan parah bahkan gagal panen. Nah, pada umumnya itu petani masih mengandalkan pengalaman visual untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman ini, yang tentu memiliki keterbatasan dalam akurasi dan ketetapan diagnosa. Nah, kesalahan identifikasi dapat menyebabkan penggunaan pestisida atau perlakuan yang tidak tepat sehingga memperburuk kondisi tanaman dan berdampak pada hasil panen. Seiring dengan perkembangannya teknologi kecerdasan buatan atau yang lebih sering kita kenal sebagai AI, khususnya pada bidang computer vision dan deep learning, kini dimungkinkan untuk melakukan deteksi penyakit tanaman secara otomatis hanya melalui gambar. Nah, dengan adanya aplikasi berbasis web yang mampu menganalisis jenis penyakit tanaman cabai dari foto daun atau buah, petani dapat memperoleh informasi diagnosis lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengambil tindakan dengan penanganan yang sesuai. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan aplikasi deteksi penyakit tanaman cabai menggunakan teknologi machine learning dan flash. Baik, tujuan dari pengembangan aplikasi ini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah membangun sebuah sistem berbasis web yang mampu mengklasifikasikan jenis penyakit pada tanaman cabai secara otomatis menggunakan gambar. Yang kedua, membantu petani atau pengguna umum untuk mengidentifikasi penyakit tanaman cabai dengan cepat dan mudah melalui antarmuka yang sederhana. Ketiga, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses deteksi penyakit tanaman menggunakan model machine learning yang telah dilatih dengan dataset citra tanaman cabai. Yang keempat, atau yang terakhir, memberikan solusi digital yang praktis dan terjangkau untuk mendukung sektor pertanian berbasis teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase pengembangan perangkat lunak deteksi penyakit pada tanaman cabai. Proyek pengembangan sistem ini dirancang berlangsung selama 2 bulan, yaitu bulan April dan Mei. Dalam sesi ini, saya akan memfokuskan penjelasan pada aktivitas yang berlangsung selama bulan April. Tahap-tahapan di bulan ini merupakan fondasi awal proyek, mulai dari perencanaan hingga pelatihan model deteksi pertama. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang alur proyek, saya akan memaparkan lebih dahulu arti dari warna-warna pada Gantt chart ini. Setiap warna mewakili jenis aktivitas yang berbeda, supaya prosesnya lebih mudah dipahami secara visual. Warna hijau digunakan untuk kegiatan perencanaan awal,
seperti identifikasi kebutuhan serta preprocessing data, seperti resize dan konversi format. Warna merah menunjukkan aktivitas, penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek yang menjadi fondasi dari pengembangan sistem. Warna kuning digunakan untuk fase analisis, termasuk analisis fungsional, teknis, dan penilaian risiko proyek. Warna biru muda mewakili proses desain sistem, yaitu bagaimana arsitektur dan antarmuka pengguna dibangun. Warna orange menandakan aktivitas pengumpulan dataset berupa gambar tanaman cabai, baik secara manual maupun otomatis. Warna hijau terang digunakan untuk proses argumentasi dan modeling data yang diperlukan untuk pelatihan model. Warna biru tua menunjukkan proses pelatihan model deteksi penyakit menggunakan algoritma CNN seperti MobileNet atau YOLO. Warna ungu hanya digunakan sebagai pemisah atau judul fase besar, tidak menandai waktu aktivitas. Fase-fase pada bulan April. Yang pertama tuh ada perencanaan. Dilakukan selama 3 hari, yakni 1-3 April, mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan aplikasi, dan ruang lingkup proyek. Fase ini penting sebagai landasan pengembangan yang terarah. Yang kedua, studi kelayakan dan analisis. 4-7 April dilakukan selama 4 hari, meliputi analisis fungsional, analisis teknis, dan penilaian risiko proyek. Tujuannya adalah memastikan kelayakan serta kesiapan teknis dan manajerial. Yang ketiga, desain sistem dilakukan selama 5 hari, yakni 8-12 April, fokus pada perencanaan struktur sistem dan antarmuka pengguna yang intuitif sebagai pedoman untuk pengembangan teknis selanjutnya. Yang keempat, pengumpulan dataset dilakukan selama 13-19 April, yakni 7 hari, mengumpulkan gambar tanaman cabai baik secara manual maupun dengan bantuan API. Data ini menjadi dasar pelatihan model. Yang kelima, preprocessing dataset dilakukan pada 20-25 April atau 6 hari. Kegiatan meliputi resize, augmentasi, labeling, serta konversi format agar gambar bisa digunakan untuk pelatihan. Yang keenam, pelatihan model deteksi sampai 30 April, yakni 5 hari, melatih model deteksi penyakit menggunakan CNN, seperti MobileNet atau YOLO, dilanjutkan evaluasi awal performanya terhadap data yang ada. Demikian penjelasan saya mengenai aktivitas proyek selama bulan April. Untuk tahapan-tahapan proyek yang berlangsung di bulan Mei akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Ya baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan fase-fase dalam pengembangan perangkat lunak berdasarkan jadwal kerja pada bulan Mei. Nah, adapun fasenya yang pertama yaitu pengembangan backend yang berlangsung selama seminggu, meliputi implementasi API untuk prediksi, yang dimana itu berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Mei. Dilanjutkan dengan integrasi model CV yang berlangsung dari tanggal 4 Mei hingga 6 Mei. Selanjutnya yaitu fase pengembangan front end yang dimana berlangsung pada tanggal 7 hingga 12 Mei, meliputi antarmuka pengguna web atau mobile yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Mei. Dilanjutkan dengan form input gambar yang berlangsung 2 hari dari tanggal 9 sampai 10 Mei, dan dilanjutkan dengan hasil deteksi yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Mei. Selanjutnya yaitu fase integrasi sistem yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 13 Mei hingga 16 Mei, meliputi penyatuan backend yang berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 13 hingga 14 Mei. Dilanjutkan dengan front end yaitu dari tanggal 14 hingga 15 Mei. Selanjutnya yaitu model deteksi yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Mei.
Nah, selanjutnya yaitu fase pengujian sistem yang berlangsung selama 6 hari, mulai dari tanggal 17 Mei hingga tanggal 22 Mei, meliputi uji fungsionalitas yang berlangsung selama 2 hari, berbarengan dengan integrasi yang dimulai dari tanggal 17 hingga 19 Mei. Selanjutnya yaitu validasi output yang dimulai dari tanggal 18 Mei hingga tanggal 22 Mei. Selanjutnya yaitu fase revisi dan penyempurnaan. Nah, fase ini berlangsung selama 5 hari, ya dari tanggal 23 Mei hingga tanggal 27 Mei, meliputi perbaikan bug yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 23 Mei hingga tanggal 25 Mei. Dilanjutkan dengan optimasi UI UX yang berlangsung pada tanggal 24 Mei hingga tanggal 27 Mei. Nah, fase terakhir yaitu dokumentasi dan finalisasi yang berlangsung 4 hari mulai dari tanggal 28 Mei hingga tanggal 31 Mei, meliputi penulisan jurnal dan berbarengan dengan finalisasi proyek. Pertama, kami melakukan pengujian pada fitur upload gambar. Kami menguji fitur upload gambar dengan gambar cabai berpenyakit Brextem berformat JPG atau PNG. Setelah klik tombol prediksi, sistem berhasil menampilkan nama penyakit di hasil prediksi. Pada testing ini statusnya sukses. Kedua, kami melakukan testing pada fitur gambar. Pada skenario ini, pengguna mengunggah gambar lain setelah mengunggah gambar sebelumnya. Sistem berhasil mengganti gambar sebelumnya dengan gambar yang baru. Hasil pengujian kami anggap sukses. Untuk di testing ketiga, kami men-testing form upload gambar. Kami mencoba menekan tombol prediksi tanpa memilih gambar terlebih dahulu. Sistem berhasil menampilkan peringatan, silakan pilih gambar terlebih dahulu. Status pada testing ini adalah sukses. Untuk testing keempat, kami melakukan testing pada fitur upload gambar. Kali ini kami mengunggah file yang bukan gambar, seperti file teks atau PDF. Saat tombol prediksi diklik, sistem menampilkan pesan error file tidak valid. Hasil pengujian sukses. Selanjutnya, pada testing kelima, kami melakukan testing pada fitur preview gambar. Ketika pengguna memilih gambar dengan format JPG, sistem menampilkan preview gambar di bawah tombol input. Fungsi preview ini berjalan dengan baik dan statusnya sukses. Testing ke-6, kami melakukan testing pada fitur komunikasi client server. Setelah mengunggah file gambar valid dan klik prediksi, server mengembalikan respon dalam format JSON key dan nilainya sesuai dengan penyakit yang terdeteksi. Pengujian ini berstatus sukses.
No testing ketujuh, kami melakukan testing pada fitur respon model. Saat gambar cabai yang terkena penyakit antraknosa diunggah, sistem memproses dan memberikan output antraknosa. Model bekerja dengan baik. Status dari testing ini adalah sukses. Terakhir, kami melakukan testing pada fitur respon model. Pada skenario ini, kami mengunggah foto wajah manusia yang tidak relevan dengan klasifikasi cabai. Output yang muncul adalah tidak dikenal atau terjadi error jika tidak ditangani. Karena tidak berhasil memberikan hasil yang sesuai, pengujian ini kami anggap gagal. Itulah 8 skenario pengujian yang kami lakukan. Sebagian besar fitur sudah bekerja dengan baik. Namun, masih ada catatan penting untuk menangani input gambar yang tidak relevan. Terima kasih. Sekian dari saya.